min barakati wa karamati wa masyarakat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 15 tong. Membuka kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Natajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'um bima kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu angin pestine. Innama yu'minu angin pestine iman sopo wong. Innama yu'minu angin pestine iman bi ayatina kelawan piro-piro ayat ingsun ayat Al-Qur'an tegese Qur'an sopo alladzina wong akeh idza dzukiru nalikane eling sopo eman ay wa'adu tegese nalikane berwasiat nalikane ngenasehati sopo eman biha sebab ayatina kharru maka tersungkur sopo alladzina sujadan kelawan sujud temenan wasabbahu lan bertasbih sopo alladzina ay mutalabbisina tegese pada nganggo sopo alladzina bihamdi rabbihim kalawan muji maring pangerane alladzina ay qalu tegese ngucap sopo alladzina subhanallah wa bihamdihi lapan subhanallah bihamdihi. Subhanallah maha suci Allah bihamdihi lan pujiane Allah. Wahum utawi alladzina iku la yastakbiruna ora gumedhek sapa alladzina alim semen saking iman wa taat lan taat. Tatajafa maka dadi enteng atau dadi aking juga ieu tanpa aya rasa berat asalna tidak mengandung air dalam dina benda. Opo junubuhum geger-gegerek jadi alladzina ayat tartafi'u tegese ngangkat opo junub anil madaji'i saking gon-gon lenggahan atau gon-gon tidure ayamawa di tijai tegese piro-piro gon lenggahan ya kekedengan biparsiha kelawan kasure atau lemeke madaji
li salatihim maring salate enggo salate atau alladzina billaili ing dalam waktu begi tahajjudan tegese tahajud. Yad'una hale ndonga sapa alladzina hayad'una hale ngundang atau manggil sapa alladzina dongak lah rabbahum ing pangeran alladzina khaupaan kelawan rasa wedi min iqabihi saking siksane Allah wa tama'an lan rasa berharap bi rahmatihi ina rahmati Allah wa mimma lan saking apa wae razaqnahum kang wis ngarezekeni sapa ingsun Allahum ing alladzina yung pikuna hale pada nginpakaken sapa alladzina atau membelanjaaken sapa alladzina ing ma ayatasaddaquna tegese bersedekah sapa alladzina ing ma fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lam maka ora weruh apa nafsun awak-awakan maing apa wae ukhbiya kang wis den samaraken apa ma hubiya tegese den tutupi apa ma wa pikiraatin lan dalam siji bacaan bisukunil ya kelawan sukune ya bisukunil ya tegese kelawan sukune ya mudhari'un ya iku fi'il mudhari' lahum min qurrati a'yun lahum iku tetep maring alladzina min qurrati a'yuni saking pengadem-ngadem mata. Jadi pengadem-ngadem mata iya pandangan mata kita itu seneng lihat anu dipandang teh. Maka anaknya disebut qurrata a'yun sebab mesti seneng lihat anak karena di sana ada pengharapan. Ma tegese barang takiru kang jadi tetep kang jadi tentrem bihi kelawan ma opo a'yunuhum piro-piro pandangan-pandangan matane allazina jazaan bima kanu ya'malun jazaan hale dadi balasan bima sebab apa wae kanu bima kelawan perkara sebab perkara kanu kang ono sapa alladzina iku ya'maluna pada ngamal sapa alladzina apa mangkana mu'minan kamang kana fasikon la yastawi apa mangkana la yastawun apa man anata apa utawi wong iku kana anak sapa man iku mukminan iman iku kaman kaya wong kana kang ana sapa man iku pasikon fasik la yastawuna ora pak jadi hum la yastawuna gitu la yastawuna iku ora pada kabeh sapa man ay al mukminu tegese wong iman wal fasikuna lan wong kang fasik. Jadi dina ayat 15 munasabahna dengan ayat sebelumnya. Jadi pada ayat sebelumnya diungkapkan paduku bima nasitum liko ayaumikum hada innaman nasinakum waduku adzabal huldi bima kuntum ta'malun. Nah dina ayat itu
dia berbicara tentang perjalanan orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir dia dina makna, dina arti orang-orang yang menutup diri sehingga mengingkari wahyu, mengingkari taat, menjadi mengingkari Al-Quran dan mengingkari ketaatan. Walaupun perbuatan anu dilakukan orang kafir itu bertentangan dengan hati nurani, tapi mereka tetap itu lakukan ya karena yang menuntun hidupnya itu bukan agama, bukan Al-Quran, bukan Kanjeng Nabi. Dan mereka itu akan mendapatkan door prize, yaitu jalan-jalan di neraka jahanam. Wah, apakah indah? Ya tentu tidak. Jadi sehingga ungkapan kalau dibilang bentuknya Allah kecewa na Allah kasih eta hamba iya pazukul adab. Ya sudah, sayang, kamu rasakan ya siksa. Itu hadiah. Ya sudah, itu kan maunya kamu. Itu kan maunya kamu. Kamu kan maunya ke neraka. Ya sudah, kamu menempati neraka. Jadi Gusti Allah aing mah pangeran kumaha cek sia. Sia hayangna eta dituruti. Sia hayangna ieu diturutan. Gitu. Sia hayangna ayeuna kieu diturutan. Ya orang tua juga seperti itu. Sia macan ada hayangna rek suruh sakola wegah. Erek suruh ka pondok wegah, suruh kani-kani wegah. Geus kajen sia tanggung jawab sia sukan. Da eta kahayang sia. Ngan sia ulah rek ngiri ka teteh sia ka kagasian nu sakalola. Atau ka adi sia da sia mah kumaha wegah teu tek ngiri. Ai geus kolotna mah. Ngiri. Ai geus kolotna mah si anu mah disakolakeun aing mah henteu. Padahal geus pilihan. Itu kan lamun cek bahasa Al-Qur'an mah kajalma-jalma anu kafir sia geus jelas aya rasul, ada rasul untuk diikuti. Ya kenapa kamu milih berlawan dengan rasul? Ya silahkan. Sekarang balasannya seperti ini kan sudah dibejakan dulu. You know? Nggih, segitu. Kan dulu sudah dibejakan. Sehingga ungkapkan dina ayat 22:12 itu rasa penyesalannya tersungkur di hadapan di yaumul ba'as, Rabbana absorna wasami'na parji'na na'mal solihan inna muqinun. Nya Gusti kaula baheula pandangan kaula geus paham ujur, kaula geus ngadenge ujur, kaula geus yakin geus ngelihat ujur, keur baheula kaula ada di alam dunia tapi kaula teu ngalakukeun itu. Geureuh parjina geureuh balikeun Gusti. Kaula bakal ngamal anu soleh. Itu penyesalan itu selalu datang di akhir. Jadi hanjakal anu luar biasa. Jadi nya ayeuna kieu bae. Jalma dibatalkan. Ayo cenah ka ditu ka kebon. Wegah cenah teu keijeng. Sia bege heunam ku maning malesna. Sia bae cenah.
Itu ke ditu ka kebon karunya dibantuan kalau itu mau singkal mau bulah ngala buah bapang buah katipes nah itu diaralaan da cenah mah ayeuna mah iya sempat ternyata di ka kebon kok nu ka kebon mah rejeh eta di Cigalaga bagi-bagi embe ayeuna bagi-bagi embe ya akhirnya karena pulang ti kebon geus sarugi jalma ayeuna menang embe 2 ayeuna menang sapi onta malah itu menang onta geuting ya Allah cenah aing dah aing mah teu dibatakan ku sia waduh anjing cek eta aing mah teu dibatakan ku sia aing mah teu kabagi cenah embe teu kabagi onta teu kabagi badak bercula 2 bercula 1 teu kabagi emang teu dibatakan ku sia sia sih mah aing ngagaek tak kok aing direkam cenah direkam sia tek milu ieu ngedit cenah siapa cenah bayakeun anak jadi selalu hanjakal seperti itu jadi selalu hanjakal makanya dina berbuat dina berlaku iya ya udah dihindar kudu ngahindar tina bakal adanya penyesalan ya, orang-orang ahli anu kemudian mereka berpiknik religi ke neraka dan mereka kekal di sana juga menyesalnya luar biasa ya jalma-jalma anu hirup bareng jeung bapa baheula harua cenah da cenah Pak Guru mah bareto da gila bari gawe ge di bangunan kuliah bae wa cenah tuluna ayeuna jadi jalma cenah aya aing mah bareto kur kuli bae kur betah bae kuli bae kur kuli bae aing ngabieng cenah itu bingung jadi naon cenah ieu hirupna ge hirup di tengah alun-alun ge teu kajeuleu ieu kita menjadi jalma anu kajeuleu ya itu artinya mereka itu menyesal jika dulu mau bersama-sama dengan diriku bersama-sama dengan Bapak mungkin sama nasibna dina ayeuna jadi penyesalan itu akan selalu ada paham deh Hadian bukan gitu kok mau guru mah tuh udah pas ke gagawa dari hayu kuliah kami mah tuh udah kuliah bah ayeuna jadi meong Lama ya gitu Bel, yo komen nasi apa Bel? Terfokus. ya dina ayat 15 silakan kita menabian innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, setelah mengungkapkan bagaimana akibat orang-orang yang melepas imannya atau mereka yang menjauh dari taat. Nah, ayat berikutnya menjadi pembanding. Menjadi pembanding dari akibat orang-orang yang tidak iman. Nah, akibat orang yang iman, orang yang beriman itu, yaitu nanti akan merasakan seperti apa. Dan perilakunya seperti apa. Jadi innama yu'minu, hanya orang-orang yang beriman kepada ayat Allah. Ayat Allah itu Al-Quran. Jadi pertama Al-Quran. Jadi bikin jalma anu iman iya. Segala ilmu dipelajari untuk menambah
bisa memahami Al-Quran. Ilmu naon bae dipelajari dengan tujuan untuk memahami ayat-ayat Allah. Belajar fikih untuk apa fikih? Ya secara ilmu, lain secara amal, secara ilmu untuk membantu memahami Al-Quran. Belajar ilmu tasawuf, jadi secara ilmu untuk memahami ayat-ayat Allah. Makanya belajar Al-Quran itu sampai mati. Jadi ulah sampai Quran iya ditinggalkan. Jadi kenapa ini ngaji ilmu nahwu? Untuk apa sih ngaji nahwu? Secara ilmu ini untuk membantu saya memahami Quran. Belajar ilmu hadis kok? Iya. Untuk apa? Secara ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Sampai belajar tentang tata suryaan, tata kamdi, bermacam-macam tata untuk membantu memahami Quran. Belajar ilmu kedokteran, peternakan. Jadi secara ilmu untuk memahami ayat-ayat Quran. Jadi jangan sampai dilepas, dipisahkan. Oh ini mah ilmu Al-Quran, ini mah ilmu teknologi. Jangan dilepas. Jadi bila nanti ilmu itu dilepas dari Al-Quran, maka akan semakin jauh kepada Allah. Tapi belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu peternakan. Oh peternakan ini seperti ini, proses biologis ya seperti ini. Ya itu untuk membantu memahami ayat-ayat Allah secara ilmu. Nah itu berarti generasi atau orang-orang yang Qurani seperti itu. Maka kadangnya ada bapak selalu ngadoa, Allahumma ja'alna wa auladana wa durriyatana min ahlil Quran. Ya Allah jadikanlah aku, anak-anakku dan anak keturunanku sebagai ahli Quran. Jadi ahli Quran iya lain berarti hafal. Lain berarti hafal baik. Ya hafal ya oke. Tapi nu hafal itu tentu menjadi ahli Quran. Sebab iblis hafal Quran. Karena ayat cerita di ayat nu ngabegigan, nu ngabegigan, terus nu dibegigan jalma langsung maca ayat kursi. Nu ngabegigan harua maca ayat kursi deui. Sebab begigna ge tasdik ka Allah. Nu dibegigan tasdik ka Allah. Cek ieu nah hayu patasdik. Benerkan Allah. Aing ge bisa. Emang sia bae. Inyong ge begig bisa baca ayat kursi. Tapi bedana di dia antara begig jeung anu dibegigan lain ahli Quran. Tapi lamun ahli Quran ieu ku bacana Quran, ku nyeleuna Quran semakin taat ka Allah. Semakin rasa rindu karena rahmatna Allah. Itu hadian. Paham deh hadian. Nah gitu. Karena di bapak ngadoa ada aminan. Di aminana ieu amin ieu kan ucapan nya Gusti nyebut ka Allah teh. Nya betul ya Allah, aku sangat setuju. Idem dengan ucapan itu. Itu amin. Itu idem dengan ucapan imam. Beda lain min. Gitu tuh. Jadi tandanya seorang itu iman apabila diucapkan atau apabila dimauidhahkan kepada dia dengan dasar Al-Quran, dibacakan ayat suci Al-Quran atau dinasehati anu berdasar pada Quran.
maka kharru sujada, maka dia itu akan tersungkur untuk sujud ke Allah. Dia tersungkur di dia, lain berarti wad'ul jabhati alal ardi, lain berarti langsung sungkur bersujud karena tarang iya karena bumi kan, itu lain. Jadi luluh hatinya, luluh jiwanya, ya dia hanya mengucapkan, jadi seakan-akan tidak ada kata-kata lain kecuali mengucapkan Maha Suci Allah. Jadi ucapan subhanallah iya mesti kudu terkait dengan alhamdulillah. Sebab subhanallah itu untuk menjauhkan diri dari potensi murtad, potensi munafik, dan potensi kafir. Jadi ucapan alhamdulillah itu kembali ke diri sebagai bukti syukur, sebagai bukti pengakuan maha sayangnya Allah. Paham deh mah? Jadi kata subhanallah, mana nyile jalma gila ku pinter atau gila ku kaya. Pada diri kita itu, ya dia itu kaya. Memang karena Allah memberikan kekayaan. Dia itu pintar. Memang karena Allah memberikan satu ilmu kepada dia. Ucapannya subhanallah. Tidak ada lagi yang mentakdirkan kecuali Allah. Bukan karena hebat-hebatnya dia. Itu kata subhanallah. Artinya menafikan selain Allah. Maka ucapkan subhanallah. Makanya kenapa lamun orang nyele beledeg ieu maca subhanallah. Jadi supaya orang terhindar. Tina wah beledeg alangkah dasarna. Wah beledeg ieu nya udah beledeg hadian. Ira. Iya bapak mah. Otang geus 11 tahun hirup. Jadi maka nyele beledeg subhanallah. Jadi subhanallah itu beledeg itu memang dahsyat, tapi dia kedahsyatan itu semata-mata karena Allah menghendaki. Maka macana subhanallah. Nah, dina maca subhanallah di ditu mestinya terkait jeung kembali kana diri muji ka Allah. Nyile jalma kafir atau nyile jalma munafik berbuat suatu kemaksiatan. Jadi untuk membenarkan dia, menjaga diri dari membenarkan atau melegitimasi diri terhadap perbuatan itu, kita ucapkan subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Allah tidak berkenan dengan perbuatan seperti itu. Ya subhanallah. Maha suci Allah. Allah tidak meridhoi perbuatan-perbuatan maksiat. Langsung. Lain subhanallah. Subhanallah. Nah kemudian kembali kepada diri. Alhamdulillah. Aku memuji segala puji untukmu. Sebab muji itu kan bentuknya syukur. Sebab engkau telah membimbing saya tidak seperti itu. Jadi alhamdulillah. Maka dipatokku Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kunci. Artinya pada diri itu tidak ada yang lebih penting. Tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih dahsyat. Dan tidak ada yang lebih penting bagi diriku. Kecuali Allah. Hanyalah Allah. Jadi Allahu Akbar itu ngunci tina kalimat subhanallah walhamdulillah. Gitu toh. Nah iya karena kajian tasawuf seperti itu. Jadi kajian tasawuf itu mandang ke atas, mandang ke pinggir, ke kiri kanan, mandang ke Allah, turun
ke jiwa kita bersyukur dan memuji. Jadi makanya orang-orang di ulama-ulama di ahli di tasawuf hidupnya ieu teu mengeluhna. Fokus Bil. Oke. Oke. Jadi ungkapan innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbihu bihamdi rabbihim. Jadi hanyalah orang-orang yang beriman yang apabila diucapkan, disebutkan atau dimauidhahkan kepada dia ayat-ayat Allah atau bersumber dari ayat-ayat Allah, hatinya, jiwanya akan tersungkur untuk mengucapkan subhanallah. Dan jiwanya akan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur atas bimbingannya, atas kasih sayangnya. Ada Masya Allah sih. Lapar gunanya mana? Masya Allah itu yaitu untuk suatu pujian kepada seseorang. Itu bentuk pujian. Ya Masya Allah ya bagus. Bentuk pujian kepada seseorang dan agar terhindar dari satu keyakinan kita bahwa dia itu hebat karena sendirinya dengan ucapan Masya Allah. Tapi itu untuk suatu bentuk pujian makhluk dengan makhluk. Bagaimana nyele jalma laku pinter Masya Allah. Alangkah kuasanya Allah memberikan satu kehebatan kepada dia. Bila aku seperti itu pun nyong mau. Nah itu makanya Masya Allah. Nyong pengen kayak kue. Gitu. Ulah kayak kue wae. Nyele jalma pinsang. Ulah nyebut Masya Allah. Artinya di dia alangkah kuasana Allah memberikan kepinsangan ke seorang itu. Aku ge hayang seperti itu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi masa subhanallah. Jadi pada urutan pandangan. Nah, kemudian apa tanda orang-orang yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman, yaitu tatajapa junubuhum anil madaji yad'u rabbahum khaufa wa tama. Biritna ieu hampang. Ragana ieu enteng untuk menyembah Allah. Jadi dihudangkeun langsung gorenjal. Sebab ragana ieu enteng, sebab pada jiwa, pada raganya itu ada satu kerinduan kepada Allah. Ketika diserukan untuk menyembah Allah, diserukan oleh panggilan Allah, cepat dia senang. Udang tong, cicing bae. Udang tong. Oh iya ge aku dulu lempang. Wah, itu sebenarnya itu protes ke Allah eta. Geuning Allah aing kudu nyembah sih. Berarti di situ tidak ada satu kerinduan kepada rahmatnya Allah, pada kasih sayangnya Allah. Makanya sholat ilah diengke-engke. Ulah sampai deng maghrib hadian teh. Pokona ulah diengke-engke sholat ieu. Sampai da jaggeun heula, mbayang heula. Geus samha Jadi geus maghrib pila pahibut. Jadi eta tandana munafik. Ayo lo. Hadian.
Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Orang munafik itu mendirikan sholat, tapi mendirikan sholat dalam kerasaan ogah-ogahan. Laku si salameng gegeder cenah rezekina teu kudu sembayang teu naon. Beda cara menyembahna antara meong jeung jalma. Jibahum la yastakbirun, dan hanya pada diri orang yang beriman pada Allah lah yang di dalamnya tidak ada tumbuh perasaan sombong, perasaan angkuh. Jadi raganya itu enteng untuk bangun bertahajud, bangun sholat, bangun untuk menyembah. Yad'u rabbahum khaufa wa tama'a. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan khaupan. Jadi pada doa itu dua rasa itu harus ada. Khaufan, rasa takut. Rasa takut barangkali Allah benci kepada kita. Lain berarti takut. Lamun doa ieu doa ketika doa ia mencucurkan air mata. Karena apa? Karena takut doa dan tadi kabul. Itu ngaranna anak orang kurang asem itu. Materialis hareupeun Allah. Tuh dibuka. Jadi dua rasa, satu rasa sieun, rasa takut. Rasa takut barangkali Allah membenci kita. Anu kedua rasa toma. Toma itu artinya rasa jadi toma itu artinya rasa kerinduan atau keinginan terhadap kasih sayangnya Allah. Dia rasa rindunya terhadap kasih sayang Allah. Maka disebutnya khaupan wa tama'an. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tidak cukup hanya kharru sujadan, tidak cukup hanya berdoa khaupa wa tama'a. Jadi harus dibarengi dengan wa mimma razaqnahum yunfikun, gemar untuk berbuat kesolehan secara sosial. Jadi yunfikun, razaqnahum yunfikun itu gemar berbuat kebaikan secara sosial. Secara sosial itu dengan mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan, gemar untuk menebar kebaikan, menebar rahmatnya Allah dimanapun. Itu tanda orang-orang iman yang pilihan tong. Daud baca. Dari pertama, yaitu ketika dituturkan atau diperdengarkan ayat-ayat Allah, kharru sujada, dirinya itu luluh untuk tunduk kepada Allah. Yang kedua, jiwanya, raganya itu enteng terhadap panggilan Allah. Kemudian yang ketiga, dia berdoa kepada Allah dengan khaupan wa tama'a. Ketika berdoa itu menangis. Menangisnya karena apa? Bukan karena takut tidak diijabah doanya. Untuk diijabah itu urusan Allah. Tapi dia takut barangkali Allah membenci kita. Tomaan dan kerinduan yang sangat terhadap kasih sayangnya Allah. Ulah iya mga doa Gusti
Geura kaulah diluluskeun dina ujian Gusti, kaulah geura disukseskeun dina program ieu Gusti, geura kaulah dijadikeun dina kegiatan pemilihan presiden ayeuna. Umpamana si hadiah nyalon presiden. Sampai nangis, itu namanya tangisan buaya. Sebab tangisan etung-etungan hareupeun Allah. Hayang maksa ka Gusti Allah. Pak, tadi itu nomornya salah 87. Jadi masalah dikabulkannya doa itu urusan Allah. Tapi yang dia takutkan itu bukan karena tidak dikabulkan doa atau takut tidak dikabulkan doa, bukan. Karena takut barangkali Allah membencinya. Paham hadian? Paham. Ini penting nang ngaji. Pala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ingatlah wahai orang-orang yang beriman, kamu itu tidak akan ngerti atau siapapun tidak akan ngerti apa yang tersembunyi, apa yang tersembunyi untuk mereka. Jadi kita itu tidak ngerti apa yang disembunyikan, yang tidak dinyatakan oleh Allah untuk kita. Tapi yakin untuk orang-orang yang beriman, yaitu ayat disebut qurrata a'yun, yaitu suatu pandangan. Pandang kaharep teka tukang hadian. Ya mesti kaharep. Suatu pandangan, dan pandangan kelak itu yang akan menjadikan dia itu tentram. Maka dia itu tentram. Maka berharap kepada Allah dengan khaupan wa tama'an itu yakin bahwa Allah akan membalas yang terbaik. Si hadian ya nyele kapal, ya Allah, terus do penting teh. Gusti kaulah harus bujur kana kapal, Gusti kaulah hayang boga. Gusti kaulah hayang boga. Ngadoa ka Allah. Akhirnya dibere sepeda. Cek Allah teh, lamun sia dibere kapal erekani hadian. Jadi buru-buru sia jang tebih deket ka aing. Silaturahmi ka aing teh geus cukup pakai sepeda bae heula. Lamun sepeda masih bisa kali itu ka dieu. Lamun sia bere kapal mah ka Swedia, ka Cekoslowakia, ka Buara, ka Cungkilak, kembali deui ka Jerman. Akan repot hadian. Ira menyembah Allah. Tapi sepeda, cukup sepeda. Sepeda pun cek Allah lagi cukup nu kempes bagi hadian. Amit tetep aja. Terkadang orang minta, ya Allah, minta aku itu ingin kendaraan ya Allah, aku ingin sepeda ya Allah, agar aku bisa ngaji ke sana ke sini ya Allah. Lempang ibu, lempang geus capek. Suku geus rorombeheun. Ya Allah. Wadidang geus asa nyengsol. Geus hayang kendaraan pit bae Gusti. Gusti Allah teh motor siam. Akhirnya gunikeun motor. Jadi ieu diungkapkan pala ta'lamu nafsun ma ukhfiya. Seseorang itu tidak ngerti apa yang disembunyikan oleh Allah untuknya untuk di masa depan. Tapi untuk bagi orang yang beriman, yang diungkapkan dengan sifat-sifat tadi, lahum min qurrati a'yun, bahwa dia apapun yang diberikan oleh Allah sebagai qurrati a'yun, yaitu sebagai buah kenangan atau buah pandangan, buah masa depan yang akan menentramkanmu. Jadi makanya berdoa ia sebagai bukti kerinduan kita pada rahmat Allah.
dan pengakuan kita terhadap Allah itu Maha Rahman. Itu doa. Jadi dalam malam untuk pernah berdoa, orang untuk pernah berdoa, berarti harus jeung teu ngakui bahwa Allah ieu mah kasih sayang. Sebagai bukti itu. Tapi ingat, doa itu sasarannya bukan diijabah atau tidak. Jadi ungkapan khaupan wa toma'a itu ungkapannya rasa takut barangkali Allah membenci kita. Begitu. Jaza'an bima kanu ya'malun. Bahwa qurrata ayun itu sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi selalu di rahmat Allah, kasih sayang Allah, keputusan Allah tentang kebaikan itu mesti pada proses awal itu tidak boleh ada kaitannya dengan doa kita. Tapi Allah yang mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Kamu seperti itulah sebagai balasan dari apa yang kamu lakukan. Itu gagawe eta cek janji Allah kayak balasan. Tapi jadi pikiran orang ulah balasan heula eta. Tapi taatnya pada Allah. Jadi itulah indahnya liku-likuna dalam iman itu seperti itu. Maka pikiran orang yang beriman ya biasa baik. Sabrang keur goreng ya tetap diurus. Mungkin kita sih ngurus sabrang baik kumaha da mah goreng. Da cenah ayeuna geus diamanatkeun ku Gusti Allah. Pikeun ieu diamanatkeun ka kaula ieu sabrang. Ieu makhluk Allah anu kudu diurus. Ditelameng. Kaula urus ieu. Sampai pada akhirnya ya paeh juga eta sabrang. Ya jadi, tapi itu kan jadi saksi bahwa dia itu amanah hareupeun Allah. Tapi hal anu seperti itu maka Gusti Allah jadi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya. Seseorang itu tidak akan ngerti, tidak mengerti apa yang disamarkan oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman lahum qurratu a'yun. Bagi mereka akan ada suatu ke depan yang menjadikan dia itu tentram, dia itu lebih nyaman dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullahu min fadli. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna innaka antal wa tub fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana rabbana innaka antal